Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, untuk mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia, Tourism Malaysia adakan Sales Mission. Sales Mission ini difokuskan untuk dua kota besar, yakni Jakarta dan Kota Medan. Ya pemirsa, Tourism Malaysia dan Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya Malaysia melakukan kunjungan kerja di Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Malaysia mulai 15 hingga 17 November 2022. Agenda ini disebut juga dengan Sales Mission. Nah, seperti apa kira-kira penjelasan dari Sales Mission yang dilakukan oleh Tourism Malaysia bersama Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya Malaysia? Saya akan langsung tanyakan dengan Bapak Iskandar Mirza Muhammad Yusuf selaku Wakil Direktur Jenderal Perencanaan Tourism Malaysia. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, mungkin bisa dijelaskan nih dari agenda Sales Mission yang dilakukan Tourism Malaysia bersama kementerian ini seperti apa? Okey, kita mengadakan Sales Mission ni di dua bandar utama di Indonesia, di Jakarta dan di Medan. Hari ini kita Medan. Objektif utamanya ialah kerana kita membawa bersama kita lebih kurang 28 pemain industri daripada Malaysia yang meliputi agensi pelancongan, produk-produk pelancongan dan pihak hotel penginapan, ya. Dan kita berharap ini akan dapat mereka berjumpa dengan penggiat industri di Indonesia supaya dapat meningkatkan lagi permintaan untuk wisatawan dari Indonesia berkunjung ke Malaysia, sebab kita ni hampir sebenarnya je. Jadi Malaysia adalah merupakan satu destinasi yang mudah dikunjungi oleh terutamanya dari Sumatera Utara untuk berkunjung ke Malaysia. Sales Mission ini juga berfokus untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk berlibur. Apa saja yang ditawarkan, Cik? Ya, memang untuk masyarakat daripada Indonesia khasnya Sumatera, ya. Di samping tujuan utamanya memanglah berlibur, kan. Di samping itu Malaysia menawarkan lebih daripada itu seperti beli belah, ya. Di kompleks ada beberapa kompleks beli belah yang baru, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur dan di Johor Bahru, ya, seperti Lalaport, dan juga di segi Taman Tema, ya. Taman Tema juga satu destinasi yang kata tu boleh dibawa bersama keluarga. Malaysia ada menawarkan beberapa taman tema dan yang paling baru Genting telah siap dia punya outdoor theme parknya. Di samping itu untuk golongan milenial, tak lupa juga dengan lokasi-lokasi Instagramable yang baru yang dibuat dalam tempoh waktu waktu COVID ini, ya. Jadi berkunjunglah ke Malaysia di sekitar Kuala Lumpur, Melaka, Johor Bahru dan juga di Pulau Pinang. Banyak lokasi-lokasi untuk Instagramable yang boleh dikunjungi. Tentunya banyak tawaran untuk anak-anak milenial juga, ya, Cik, ya? Iya. Baik, Cik. Dan yang terakhir, kira-kira berapa target dari Malaysia sendiri, terutama target kunjungan untuk tahun 2022 ini? Okey, untuk tahun 2022 ni kita mempunyai sasarannya sejumlah 9.2 juta pelancong asing untuk berkunjung ke Malaysia. InsyaAllah kita akan dapat mencapai tujuan tersebut kerana dalam tempoh daripada bulan April bila Malaysia mula membuka sempadan negara kepada pengunjung asing, kita dah dapati ramai pelancong-pelancong dari seluruh dunia mula berkunjung, tapi sedikit-sedikit peningkatannya agak perlahan, tapi kita telah dapat juga syarikat penerbangan antarabangsa yang telah mula mempunyai perkhidmatan ke Malaysia. So itu satu tanda positif yang 92 juta tu boleh dicapai untuk tahun 2022. Baik, terima kasih Cik Iskandar. Sama-sama. Sungguh lengkap sekali informasi yang disampaikan untuk menarik para kunjungan Indonesia ke Malaysia. Nah, itu tadi pemirsa seperti apa tawaran-tawaran menarik yang ditawarkan Tourism Malaysia untuk Anda yang ingin berlibur ke Malaysia. Saya mau pantun dulu nih pemirsa. Sungguh cantik anak puan makan bubur, bubur dimakan lezat rasanya. Untuk Anda yang ingin berlibur, jangan lupa kunjungi Malaysia. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Ferry Nortama, TV One mengabarkan. Pelantikan kepala desa di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali digelar untuk periode 2022-2028. Keenam kepala desa di Kecamatan Lawang Wetan ini dilantik oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Kunjungan PJ Bupati Musi Banyuasin dalam roadshow keliling di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin, yakni melantik kepala desa terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala desa 17 Oktober 2022 lalu. Kali ini 6 kepala desa di Kecamatan Lawang Wetan dilantik langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Pelantikan ini digelar meriah di Talang Pajering,
Desa Rantau Kasih, Kecamatan Lawang Wetan, Rabu 16 November 2022. 6 kepala desa yang dilantik masing-masing bernama Amrullah Mahmud, Kepala Desa Bumi Ayu, Muhammad Dedi, Kepala Desa Rantau Kasih, Mansur, Kepala Desa Rantau Panjang, Saniman, Kepala Desa Tanjung Durian, Husni Tamrin, Kepala Desa Ulak Pace, serta Aang Siono, Kepala Desa Talang Piase. Selain pelantikan kepala desa, juga dilakukan pelantikan 6 ketua tim penggerak PKK Desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Asna Aini Apriyadi. Hari ini ada 6 kepala desa hasil pemilihan tanggal 17 Oktober di Kecamatan Lawang Wetan. Dari 6 ini ada 3 incumbent yang bertarung kembali dan memenangkan dengan suara yang cukup signifikan. Artinya 3 itu incumbent, Pak ya? 3-nya incumbent, 3-nya pendatang baru. Pesan saya kepada mereka, tadi sudah disampaikan dalam sambutan, tolong jaga amanah. Amanah menjadi seorang kepala desa, kuasai permasalahan, inventarisir permasalahan yang ada di desa, pelajari potensi yang ada di desa, dan berikan layanan terbaik kepada desa. Karena nasib desamu ada di tanganmu. Usai dilantik, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi berpesan agar para kepala desa yang telah dilantik segera melaksanakan tugas sebagai kepala desa, serta memimpin desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin menggelar turnamen badminton Dinas Kesehatan Cup 2022. Turnamen ini diikuti ratusan peserta dari pegawai Dinas Kesehatan, 3 RSUD, serta 29 puskesmas di wilayah Musi Banyuasin. Pembukaan turnamen badminton dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 oleh Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembukaan turnamen badminton ini digelar di Gedung Olahraga Ranggonang di Kota Sekayu, Kamis 17 November 2022. Turnamen badminton Dinas Kesehatan MUBA Cup tahun 2022 ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Dr. Azmi Darius Mansyah. Sebanyak 30 reguh ikut dalam ajang kejuaraan badminton Dinas Kesehatan MUBA Cup ini yang diikuti oleh ratusan peserta, meliputi dari pegawai Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, pegawai kesehatan di 3 RSUD, serta pegawai kesehatan di 29 puskesmas yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Ajang turnamen badminton Dinas Kesehatan MUBA Cup ini digelar selama 2 hari dari tanggal 27 November hingga 28 November 2022. Kabupaten Musi Banyuasin ini diramaikan oleh petugas-petugas dari keluarga dinas kesehatan, baik dari dinas kesehatan, rumah sakit, kemudian puskesmas, yang mana mereka itu tergabung dalam perlombaan badminton antar petugas di dinas kesehatan. Jadi ini dalam rangka memperingati rangkaian dari Hari Ulang Tahun Kesehatan yang ke-58 tahun. Kegiatan turnamen badminton ini juga sebagai bentuk wujud dari GEMAS atau Gerakan Masyarakat Sehat. Walau para pegawai kesehatan mengikuti ajang kejuaraan badminton ini, namun pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin kembali melantik kepala desa pada Pilkades serentak 17 Oktober 2022 lalu. Kali ini 14 kepala desa dilantik serta diambil sumpah jabatannya di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Selain itu juga dilaksanakan pelantikan 14 ketua tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi Camat Kecamatan Bayung Lencir serta Ketua DPRD Musi Banyuasin, juga Kapolres Musi Banyuasin, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin. PJ Bupati Apriyadi disambut meriah oleh puluhan ribu warga dalam kunjungan kerjanya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Asna Aini Apriyadi melantik serta mengambil sumpah jabatan 14 kepala desa. Selain pelantikan 14 kepala desa yang menang dalam Pilkades serentak 17 Oktober 2022 lalu, juga dilaksanakan pelantikan 14 ketua tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Asna Aini Apriyadi. Kami sangat bersyukur sekali dengan adanya ini pelantikan
Harusnya kita bisa mewujudkan visi misi yang kami sampaikan pada waktu kampanye kemarin. Masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga seluruh tokoh-tokoh agama untuk memajukan desa kita, karena tanpa adanya dukungan dari masing-masing lapisan tersebut tidak akan mungkin visi dan misi yang saya sampaikan ini dapat berjalan dengan baik. Hari ini ada 14 kepala desa hasil pemilihan tanggal 17 Oktober di Kecamatan Bayung Rincin ini saya lantik di halaman kantor camat. Yang menariknya ada satu kades ini sudah tiga periode. Artinya sudah yang ketiga kalinya dia menjabat kepala desa. Alhamdulillah. Rencananya, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi akan kembali melaksanakan roadshow keliling di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin untuk pelantikan kepala desa. Diharapkan pelantikan kepala desa di 27 desa di wilayah Musi Banyuasin akan selesai seluruhnya di akhir bulan November 2022 ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Memperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-100 tahun, Pemda Musi Banyuasin menggelar tablik akbar yang dihadiri ribuan santri dan puluhan pondok pesantren di wilayah Musi Banyuasin. Kehadiran PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi disambut meriah oleh ribuan santri saat menghadiri tabligh akbar dalam rangka peringatan Hari Santri serta hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun atau 1 abad. Tabligh akbar ini digelar di Stabel Berkuda di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 17 November 2022. Selain dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Forkopimda, para ulama, serta pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayah Musi Banyuasin, dan juga dihadiri oleh ribuan santri. Tabligh akbar di tahun 2022 ini juga mendatangkan penceramah kondang asal Bandung, Jawa Barat, yakni Ustadz Raden Hariri. Mari kita sama-sama menjaga kedamaian, keamanan, dan ketentraman di kabupaten yang kita cintai. Saya menginginkan bahwa kabupaten Musi Banyuasin ini tidak terjadi konflik sosial antara suku, ras, agama, dan konflik sosial lainnya. Tentu dukungan dari Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren yang ada di Musi Banyuasin ini sangat kami harapkan, sehingga apa yang kita inginkan menjadikan Mubah kabupaten yang zero konflik, terutama konflik sosial dan konflik agama, tidak terjadi di kabupaten yang kita cintai. Pelaksanaan Hari Santri serta tabligh akbar dalam rangka Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ini digelar setiap tahunnya, khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Tim penilaian Komisi Informasi Pusat bersama Tim Informasi Wilayah Sumatera Selatan melakukan visitasi, evaluasi, dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan adalah salah satu desa yang masuk 10 besar desa terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam Lomba Apresiasi Desa tingkat nasional. Tim Komisi Informasi Pusat bersama Tim Informasi Sumatera Selatan mendatangi langsung Desa Bukit Jaya serta melihat dan menilai adanya keterbukaan informasi publik. Tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiyuda, Perencanaan Ahli Pertama Kementerian PPN, Raka Dipta Septian Dwi Putra, Ketua Komisi Informasi Sumatera Selatan Fatoni, serta beberapa tim lainnya. Masyarakat itu bisa mendapatkan akses dari luar yang dikelola oleh pemerintah desa, supaya anak-anak desa ini bisa mendapatkan informasi lebih baik, misalnya di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami selama ini mendorong desa-desa yang ada di Musi Banyuasin ini untuk memanfaatkan IT, terutama dalam sisi menjadi desa informatif terkait dengan komitmen. Jadi memang komitmen kita dengan kawan-kawan kepala desa ini, ayo kita manfaatkan kondisi yang ada ini. Dan alhamdulillah
seiring dengan keinginan kita, keinginan kami bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di desa ini membangun ini, ternyata dari Komisi Informasi melakukan penilaian. Usai melaksanakan kegiatan, tim penilaian Komisi Informasi kemudian mengadakan temu muka dengan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Kepala Dinas Kominfo Haryandi Sinulingga, serta para pejabat di lingkungan Pemda Musi Banyuasin di Pendopo Gria Serasan Sekate di Kota Sekayu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sekolah bertaraf internasional dengan 2 bahasa, Palm Kids International School, meresmikan gedung baru mereka. Peresmian ini dihadiri dan disambut oleh ribuan warga. Gedung baru sekolah Palm Kids International School diresmikan oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama Haja Lusianti sebagai owner sekolah Palm Kids. Peresmian ini digelar di kawasan Kota Sekayu Senin 21 November 2022. Sekolah pendidikan dasar Palm Kids International School ini memakai 2 bahasa atau bilingual, yakni bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Dalam peresmian gedung baru, sekolah Palm Kids dihadiri oleh ribuan warga yang menyambut gembira serta dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Hajah Lusianti dan Muhammad Al-Bukhari, Under Palm Kids School Sekayu, dan Mr. Willius Ruslim yang merupakan founder Palm Kids Palembang. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita. Pindah-pindah, alhamdulillah ada komunikasi antara Pak Willius dan kami sehingga kami menawarkan untuk Palm Kids ada di holding kami. Begitu juga kepemilikan khususnya Palm Kids di Musi Banyuasin. Mudah-mudahan dengan ada kolaborasi antara Palm Kids Palembang dan kita di sini, Palm Kids akan terus berkembang dan sesuai dengan harapan kita semua. Saya Bapak sangat menghargai dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Palm Kids di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena sekarang ini kita sudah bicara kualitas, bukan lagi kuantitas. Dan Palm Kids ini memberi peluang dan mendorong anak-anak ini supaya memang mereka ini bersekolah di sini menjadi anak-anak yang berkualitas. Dia lebih mengutamakan kualitas. Pemerintah Musi Banyuasin juga menyambut gembira dengan diresmikannya gedung baru sekolah bertaraf internasional ini. Sebab pendidikan di sekolah Palm Kids ini mampu mendidik putra-putri dengan kualitas terbaik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, puluhan warga penyadap getah pinus 2 kabupaten berunjuk rasa ke kantor Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 13 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa meminta agar menertibkan penyadap getah pinus ilegal di kawasan hutan. Kedatangan puluhan orang pengunjuk rasa ini dari 4 kelompok tani hutan atau KTH meminta kantor Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 13 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara agar menertibkan aktivitas warga yang dituding ilegal melakukan penyadapan getah pinus di kawasan hutan yang sama yang mereka usahai selama beberapa tahun terakhir. Setelah berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diterima masuk ke dalam kantor kehutanan ini untuk membahas keluhan yang mereka sampaikan. Warga menyebut konflik di lahan perhutanan sosial yang mereka kelola selama ini mulai muncul setelah pihak kehutanan diduga menyetujui KTH yang baru di kawasan hutan yang sama. Menyikapi keluhan para penyadap getah pinus ini, pihak kehutanan mengatakan segera mencari solusi untuk menertibkan penyadap getah pinus ilegal tersebut dengan berkoordinasi kepada Kementerian Kehutanan, sehingga tak ada lagi ditemukan tumpang tindih pengelolaan penyadapan getah pinus yang dikelola warga 2 kabupaten, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir. Kira udah terjawab lah Pak. Berarti kami udah bisa di lapangan, dia itu nggak punya SK. Nah soal di lapangan dan seperti apa? Kita Bapak juga ketemu dengan mereka lagi di hutan itu gitu. Nanti diusir lagi gimana? Kami melalui prosedur Pak, udah masuk sekarang permohonan kami di kantor desa. Verifikasi teknis, ya hanya gara-gara pemain-pemain penyadap ilegal yang ada di lahan yang kita usulkan. Dengan alasan itu ya pengusulan izin kita gagal lah. Ada dari 4 kelompok tani yang datang ke kantor kita untuk menyampaikan aspirasi. Jadi aspirasinya sudah kita tampung dan yang menjadi kewenangan kami akan kami lanjutkan. Dan kalau tidak apa kewenangan kami akan kami sampaikan kepada kementerian.
Setelah mendapatkan jawaban dalam pertemuan ini, pengunjuk rasa yang tergabung dalam KTH Cianjur Jaya dari Desa Cianjur Mula-Mula dan KTH Pinusta Desa Hariara Pintu Kabupaten Samosir, serta KTH Sinar Perkasa Desa Bonalumban Dolok dan KTH Bina Saudara Desa Parsingguran 1 Kabupaten Humbang Kasudutan Sumatera Utara membubarkan diri. Dari Kabupaten Humbang Kasudutan Sumatera Utara, Syahrian Situmorang, TV One mengabarkan. Hingga Kamis 17 November siang, sejumlah kawasan di Batubara, Sumatera Utara masih terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Batubara pun telah menetapkan tanggap darurat bencana. Salah satu lokasi terparah yang terendam banjir berada di Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Batubara. Di desa ini sedikitnya terdapat sekitar 250 rumah warga yang terendam banjir luapan Sungai Gambus dengan ketinggian banjir hingga mencapai 2 meter. Bupati Batubara Zahir bersama Kapolres Batubara AKBP Jose DC Fernandes dan sejumlah pejabat Pemkab Batubara lainnya pun turun langsung ke lokasi banjir untuk memastikan kondisi warga sambil menyalurkan bantuan bahan makanan. Banjir yang melanda Desa Simpang Gambus ini sudah terjadi sejak Selasa 15 November 2022 kemarin. Banjir disebabkan adanya tanggul yang jebol karena curah hujan tinggi di hulu sungai yang berada di Kabupaten Simalungun. Zahir mengatakan Pemkab Batubara sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan banjir di Batubara. Saya minta Pak Gubernur barusan tadi ketika kami dengan Pak Kapolres tadi mengarungi rumah warga yang terendam itu, Pak Gubernur akan mengkonsolidasikan dengan pemerintah pusat maupun PSDA Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini bahaya, ini adalah wabah, ya kita harus bersabar. Dan kemudian pemerintah memang nanti akan membuat dapur umum, ya, dapur umum, kemudian posko kesehatan, kemudian warga yang mengungsi akan diberikan makan oleh pemerintah, ya, melalui dinas sosial. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mengungsi di tenda, tapi menumpang di rumah warga, ini kita kasih sembako di sana, supaya mereka bisa juga dengan tidak bekerja ini, ya, bisa makannya dibantu juga oleh pemerintah, begitu. Ia juga mengatakan saat ini Pemkab Batubara sudah menyiapkan posko-posko pengungsian, posko kesehatan dan dapur umum untuk penanganan para korban banjir. Pemkab Batubara pun juga sudah menetapkan tanggap darurat bencana banjir. Berdasarkan data BPBD Batubara, banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah berdampak pada 1.200 kepala keluarga yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 50, 50 Pesisir, dan Kecamatan Seisuka. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan BAT 19 Universitas Internasional Batam atau UIB bekerja sama dengan Polda Kepri memberikan bantuan pengobatan gratis dan penyuluhan di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan BAT 19 Universitas Internasional Batam atau UIB bekerja sama dengan Polda Kepri memberikan bantuan pengobatan gratis dan penyuluhan di Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM Magister Hukum Kesehatan Angkatan 2021 bersama Polda Kepri ini mendatangi warga yang tinggal di pesisir pantai Tanah Merah, Sembulang, Galang, Batam. Sebanyak 200 paket sembako disiapkan khusus warga setempat. Masyarakat juga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan para dokter yang juga mahasiswa program magister tersebut. Tak hanya itu, mahasiswa juga memberikan penyuluhan terhadap aspek perlindungan hukum ibu dan anak-anak. PKM Magister Hukum Kesehatan Angkatan 2021 bekerjasama dengan Polda Kepri ini mengusung tema membangun kesadaran hukum masyarakat dalam aspek perlindungan perempuan dan anak-anak. Kami Magister Hukum Kesehatan BIT 19 Universitas Internasional Batam bekerjasama dengan Polda Kepri sedang berada di tengah-tengah masyarakat warga Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Melihat langsung kondisi masyarakat sekitar, sedikit ingin berbagi rezeki dan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako adalah wujudnya kepedulian kami, Magister Hukum Kesehatan dan Polda Kepri, khususnya bagi warga Kampung Pasir Merah. Kiranya apa yang kami laksanakan ini bermanfaat bagi warga sekitar dan menjadi penggerak bagi masyarakat maupun lainnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Wujud nyata kami melihat kondisi yang ada saat ini, kami boleh turun kepada masyarakat untuk memberikan sedikit dari apa yang kami dapatkan, sehingga hal ini boleh dapat diterima untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang saat ini mereka alami oleh karena
pandemi COVID yang berkepanjangan dan kondisi ekonomi yang lagi sangat-sangat memberatkan. Aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak ya, karena kita tahu sekarang ini banyak sekali masalah-masalah hukum yang melibatkan anak, termasuk kekerasan, pelecehan seksual, dan juga berbagai hal lainnya yang memang perlu dilindungi dari perempuan dan juga anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Langkat menggelar peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD IPK Langkat. Selain itu juga digelar rapat kerja daerah DPD IPK Langkat tahun 2022 guna membahas program jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD IPK Langkat dilaksanakan di Jalan Proklamasi Kelurahan Kuala Bingai, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat pada 20 November lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD IPK Langkat Ferdianta Bangun dan Dewan Penasehat DPD IPK Langkat Riki Antoni. Ketua DPD IPK Langkat Ferdianta Bangun menyatakan bahwa kantor yang akan dibangun tersebut merupakan kantor DPD IPK pertama di Langkat yang dibangun secara permanen. Sementara itu Dewan Penasehat DPD IPK Langkat Riki Antoni menyatakan dengan adanya kantor baru DPD IPK Langkat nantinya diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi anggota IPK Langkat untuk terus berkarya guna memberikan pengaruh positif bagi warga dan pembangunan di Langkat. Berkarya bersama, menjunjung tinggi solidaritas tentunya untuk seluruh kader di Kabupaten Langkat. Untuk DPD IPK Langkat sendiri Bang, udah ada berapa PAC Bang yang terbentuk? Seluruh PAC sudah terbentuk. Seluruh PAC sudah terbentuk dan kita akan di bulan Februari kita melakukan pelantikan DPD beserta seluruh PAC. Usai peletakan batu pertama, DPD IPK Langkat langsung menggelar acara rapat kerja daerah DPD IPK Langkat tahun 2022 di halaman rumah Dewan Penasehat DPD IPK Langkat. Rapat kerja daerah ini sendiri bertujuan untuk membahas program kerja DPD IPK Langkat untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta membahas sejumlah kendala yang dihadapi oleh pengurus PAC IPK Langkat dari 23 kecamatan yang ada. Dalam arahannya, Dewan Penasehat DPD IPK Langkat, Riki Antoni meminta kepada seluruh kader dan anggota IPK Langkat agar mengesampingkan semua ego dan selalu patuh dan taat pada pimpinan. Bicara dengan dia hanya 3 yang disampaikannya. 1, mantap. 2, gas. 3, kalau kamu bagus sama saya yang bagus sama kamu. Singkat, padat, jelas. Nah ini yang tapi maknanya itu luar biasa. Kegiatan ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan bahan pangan kepada warga di sekitar lokasi pembangunan kantor DPD IPK Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan pencanangan kawasan pertanian terpadu hortikultura di kawasan Desa Parbuluan 5, Kabupaten Dairi. Pencanangan kawasan pertanian terpadu ini ditandai dengan penandatanganan MOU dengan stakeholder serta penanaman bibit cabai di lahan kawasan pertanian hortikultura. Dengan didampingi Kapolda Sumatera Utara dan Bupati Dairi, Gubernur Sumatera Utara berkunjung langsung ke kawasan pertanian terpadu hortikultura di Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Dalam pencanangan lokasi lahan pertanian terpadu hortikultura ini, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Dairi serta beberapa stakeholder menandatangani kesepakatan kerjasama. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan bibit, obat-obatan dan pupuk serta alat pertanian kepada para petani. Selanjutnya, pencanangan lokasi pertanian terpadu hortikultura ditandai dengan penanaman bibit cabai di lahan seluas puluhan hektar dalam tahap awal ini dari ratusan hektar yang direncanakan. Moga-moga ini menjadi pionir karena ini kawasan pertanian pertama kita, sehingga ini nanti juga akan kami kembangkan di Pak Barat, kemudian juga di Tapsel dengan komoditas bawang merah, kemudian juga nanti ada di Paluta. Jadi ini memang pionernya kita kembangkan ini tahap awal untuk di Dairi, kemudian nanti di Pak, kemudian di Tapsel dan di Paluta. Punya demografi kita yang begini bagus, petani-petani kita banyak, Bupati care, DPR mendukung. Pastinya dengan seperti ini, inflasi yang mempengaruhi Sumatera Utara akan terjawab bahwa kita mempunyai lahan dan kebutuhan bisa terpenuhi. Kita tanam 24 hektar, semula kita ingin 450 hektar itu dalam 4 tahun. Ya, tetapi beliau minta agar itu dipersingkat menjadi 2 tahun. Mengapa sampai 4 tahun? Karena infrastruktur. Anggaran kami untuk mengadakan infrastruktur ini, jalan ini kan kami yang beresin. Infrastruktur ini kita harus bangun, harus ada embung. Tidak bisa hanya sekedar tanam. Harus ada embung, harus ada irigasinya seperti apa. Ya banyak hal, harus ada gudang, harus ada pupuk. Ya, tapi kalau beliau bilang harus 2 tahun bisa, nah, kami
akan rubah perencanaan. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irfan TV1 mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Musi Banyuasin melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah yang akan dibangun jalan tol Betung Simpang Sekayu Tempino Jambi. Pembayaran ini langsung diberikan kepada ratusan warga di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berbahagia. Pasalnya, pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan pembayaran ganti rugi tanah milik warga yang akan dibangun jalan tol, terutama yang berada di kawasan Jalan Tol Betung, Simpang Sekayu, Tempino, dan Jambi. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah milik warga ini langsung dilakukan oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama Ketua DPRD, Kapolres, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin yang dilaksanakan di halaman Polsek Bayung Lencir, Jumat 18 November 2022. Selain itu, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi juga memberikan penghargaan kepada 4 anggota Polri Polsek Bayung Lencir atas prestasi terbaiknya. Jadi hari ini kita melakukan pembayaran perdana untuk pengadaan tanah tol ruas Betung Tempino Batas Jambi. Dan hari ini kita lakukan untuk Desa Sukajaya. Baru satu desa kita bayar, sudah nilainya sudah 52 miliar. Besar. Artinya ganti kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah, menurut saya sudah sangat berimbang. Hitung-hitungannya. Saya tanya-tanya dengan masyarakat itu ada rata-rata semuanya senang, dan mereka juga tidak menduga bahwa uang ganti kerugian itu besar. Di Desa Mekarjaya, warga mendapatkan ganti rugi tanah senilai 52 miliar rupiah. Bahkan beberapa desa juga akan dilakukan ganti rugi oleh pemerintah atas tanah yang akan dibangun jalan tol. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV1 mengabarkan. Ratusan pembalap lokal dan nasional mengikuti kejuaraan balap Motor Prix Open di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pembalap yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Olahraga dan Pariwisata menggelar kejuaraan Motor Prix Skyland tahun 2022. Ajang balap motor ini digelar di sirkuit internasional Skyland yang diikuti lebih dari 200 peserta balap yang berasal dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Padang, serta Pulau Jawa. Bahkan banyak peserta balap yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang balap Motor Prix bergengsi ini digelar pada Minggu 20 November 2022. Ajang balap motor Skyland Prix Open tahun 2022 ini memperlombakan kelas 4 tak 150cc Open MP1 dan MP2, kelas 4 tak 150cc MP3 Open, serta kelas 4 tak 150cc ECU STD Public Open. Dalam ajang kejuaraan ini, juara umum balap Motor Prix di sirkuit Skyland Internasional Musi Banyuasin dijuarai oleh pembalap asal Musi Banyuasin, Roni Fadila, dengan memenangkan berbagai kelas. Kalau starternya ada 200, kalau besar kabupaten kota, hampir sebagian besar kabupaten kota Sumatera Selatan ikut. Provinsinya itu ada Bengkulu, Jambi, Lampung, Padang, dan ada juga dari Pulau Jawa. Alhamdulillah, walaupun memang kegiatan ini tidak kita dorong skala besar, tapi kawan-kawan dari provinsi lain ini tetap ikut karena mereka sudah tahu dan mengenal bahwa di Musi Banyuasin ini kalau mengadakan pertandingan olahraga balap motor ini ada tempat yang permanen yang namanya Skyland Circuit Mini Catalunya sirkuit internasional. Ajang balap motor ini juga sebagai bentuk pencarian bakat pembalap lokal Sumatera Selatan, dan rencananya setelah gelar ajang balap motor Open ini juga akan digelar kejuaraan Motor Prix bergengsi bertaraf nasional di sirkuit internasional Skyland Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV1 mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pohon mangrove di pesisir pantai, Sabtu lalu kelompok penggiat lingkungan dan kelompok nelayan melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir Kampung Nelayan Seberang, Medan Belawan. Sebanyak 3.000 bibit pun ditanam. Menyadari pentingnya keberadaan pohon mangrove di pesisir pantai,
masyarakat nelayan bersama aktivis lingkungan Indah Peduli dan Reaksi menggelar gerakan tanam dan rawat mangrove di Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Aksi ini juga untuk memperingati 2 hari terkait pohon, yaitu 21 November Hari Pohon Sedunia dan 28 November Hari Menanam Pohon Indonesia. Adapun selain bekerja sama dengan masyarakat nelayan, kegiatan yang didukung pihak Polda Sumatera Utara ini juga merangkul masyarakat Belawan lainnya yang peduli lingkungan. Ada 3.000 bibit mangrove di lahan seluas 4 hektar yang direncanakan ditanam di pinggiran Kampung Nelayan Seberang, yakni dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya menanam saja, tapi mangrove juga akan dirawat dan dipantau secara intens hingga mangrove dapat tumbuh dengan baik. Acara dihadiri Indah Tobing, aktivis lingkungan, Ketua Relawan Antisipasi Kebencanaan Lingkungan Hidup Pesisir Putra Islami, Kapolsek Belawan Kompol Daniel Jeffrey Naibaho, mahasiswa, dan para aktivis lingkungan hidup lainnya. Kita berharap bersama-sama melakukan aksi dan gerakan menanam mangrove di seluruh tempat. Saat ini ada 3.000 yang kita tanam di 2 titik seluas 4 hektar dan sudah dilakukan bertahap sejak 2 hari yang lalu. Dalam aspek ekonomi juga itu kayunya, terus kemudian buahnya juga dalam aspek sosial bisa jadi tempat pariwisata, juga bisa menghasilkan tempat budidaya ikan-ikan, udang, kepiting yang tentu itu berdampak ekonomi untuk masyarakat nelayan. Bersama-samalah kita untuk melestarikan, menjaga, karena ini hal yang penting, hal yang perlu harus kita lakukan. Selain tadi disampaikan bahwasanya ini untuk juga peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, juga ini kawasan yang harus dilestarikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi terbentuknya Batak Center Sumatera Utara karena diyakini dapat mendukung memajukan Sumatera Utara. Ini juga sebagai bentuk kebanggaan pada suku Batak karena banyak yang sukses di luar Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Edi Rahmayadi saat menyampaikan kata sambutan pada acara pelantikan Dewan Pengurus Batak Center Sumut masa bakti 2022-2027 di Gedung Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Kamis lalu. Provinsi Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia karena memiliki banyak suku dan kebudayaan, diantaranya suku Batak Simalungun, Karo, Batak Toba, dan lainnya. Keberagaman suku tersebut tak dimiliki provinsi lain. Kita ini berbineka tunggal ika, marilah kita jadikan budaya kita ini, kebudayaan kita, etnis Batak ini ya, maksudnya Batak Center ini menjadi think tank, membantu pemerintah, membantu masyarakat. Karena sekarang seperti budaya tarian, kan sudah mulai ada digitalisasi, tata cara pernikahan dan lain. Jadi ini think tank bersama-sama, duduk bersama. Pada pelantikan ini pun para pengurus Batak Center sangat bersemangat dan bersama-sama untuk menjadikan Sumut yang bermartabat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di tingkat PAUD, pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh menggelar acara apresiasi untuk Bunda PAUD dan Gugus PAUD tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti ratusan Bunda PAUD dan Gugus PAUD se-Aceh. Sebanyak 100 lebih peserta Bunda dan Gugus PAUD se-Aceh mengikuti kegiatan apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD tingkat provinsi tahun 2022. Acara yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 20 sampai 22 November dipusatkan di Aula Hotel Oasis Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini, para peserta Bunda PAUD dan Gugus PAUD se-Aceh akan diberi bimbingan teknis dalam mewujudkan pendidikan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dr. Andes Al-Hudri MM mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai upaya merealisasikan program layanan PAUD berkualitas di Provinsi Aceh. Apresiasi ini diberikan sebagai salah satu bentuk dukungan, motivasi, dan penghargaan atas kontribusi Bunda PAUD terhadap gerakan PAUD berkualitas. Bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja Bunda PAUD yang memenuhi 4 kriteria indikator penilaian, yaitu hasil kerja dari sisi kualitas dan kuantitas yang telah dicapai. Tadi ada 4 kriteria, ya tentu nanti itu kita tidak bisa intervensi langsung, karena ini hanya perlombaan rangsangan saja, ya. Tapi intinya adalah kalau menurut kami keempat komponen itu memang harus betul-betul bisa kita terapkan sebelum menuju 9 komponen. Tadi seperti misal katanya di usia dini memang anak-anak harus mempunyai pendidikannya, kemudian harus kita
berikan pemahaman yang luar biasa kepada anak-anak didik kita, sehingga ke depan nanti tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingini. Kita harus bisa menunjukkan mana etika yang baik, bagaimana berbicara yang baik, bertata krama yang baik. Para Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting ditingkatkan. Lantaran PAUD adalah kunci keberhasilan dalam program pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani resmikan pelaksanaan kejuaraan dan pekan olahraga sekota Pematang Siantar Sumatera Utara tahun 2022 dengan memperebutkan Piala Wali Kota Pematang Siantar. Pesta olahraga pelajar terbesar di Kota Pematang Siantar Sumatera Utara dilaksanakan mulai 22 hingga 26 November 2022. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, bertempat di pelataran Kantor Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar pada Selasa kemarin. Dalam laporannya, Kadis Pariwisata Kota Pematang Siantar, Kusdianto, menyebutkan pertandingan olahraga antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA ini diikuti oleh 529 peserta dengan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, diantaranya bulu tangkis, karate, dan tenis meja. Cabang olahraga bulu tangkis berjumlah 196 peserta. Cabang olahraga tenis meja berjumlah 121 peserta. Cabang olahraga karate berjumlah 212 peserta. Cabang karate yang... Menurutnya, kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Sekota Pematang Siantar ini merupakan ajang evaluasi hasil pembinaan olahraga pelajar dan sekaligus ajang seleksi untuk menjaring bibit atlet pelajar potensial di Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan kejuaraan olahraga ini, Pematang Siantar memperoleh bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga yang nantinya akan membawa nama baik Kota Pematang Siantar di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Susanti menambahkan harapannya dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini, sejumlah siswa dan pelajar dapat terhindar dari bahaya narkoba, dan untuk mencapai suatu prestasi dibutuhkan pelatihan dan proses yang panjang. Untuk itu diharapkan agar setiap peserta dapat tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam mengikuti pertandingan. Dengan adanya kegiatan kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sekota Pematang Siantar. Jadi harapannya bahwa Pematang Siantar nanti dengan kegiatan ini akan memperoleh bibit-bibit baru, bibit-bibit unggul yang diharapkan ke depannya bisa membawa baik nama Kota Pematang Siantar untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, kalau boleh tingkat internasional, itu harapannya. Jadi untuk para pelajar yang ikut pertandingan hari ini, jadi untuk mencapai suatu prestasi kita harus melakukan pelatihan yang cukup ketat, artinya dari disiplin, kemudian jaga kesehatan. Yang penting adalah mempunyai jiwa yang sportif, artinya ketika kita memperoleh hasil atau kita mendapatkan prestasi, itu harus dilalui dengan suatu proses, yaitu proses ketika kita bagaimana kita akan mendapatkan hasil itu. Artinya ketika kita mendapatkan suatu prestasi itu kita harus melakukan usaha-usaha yang cukup mantap. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Setohang, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali melantik 3 kepala desa di Kecamatan Batanghari Leko. Selain pelantikan 3 kepala desa terpilih, juga dilakukan pelantikan 3 ketua tim penggerak PKK desa oleh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Apriyadi kembali melakukan kunjungan kerja di seluruh kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Kali ini, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi berkunjung ke Kecamatan Batanghari Leko dengan lantik 3 kepala desa. 3 kepala desa yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk periode 2022-2028 adalah Arugi, Kepala Desa Bukit Sejahtera, Umri, Kepala Desa Tanah Abang, serta Ismail, Kepala Desa Pangkalan Bulian. Pelantikan yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin ini didampingi Ketua Penggerak PKK Kabupaten Asna Aini Apriyadi serta Camat, Kepala Dinas PMD, Kapolres, serta Dandim, bahkan dihadiri oleh seluruh kepala desa serta ribuan warga. Selain pelantikan 3 kepala desa ini, juga dilakukan pelantikan 3 ketua penggerak PKK oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Asna Aini Apriyadi. Pesan saya kepada kawan-kawan
jadilah seorang pelayan yang baik, jangan minta dilayani. Kemudian gali potensi desa, sehingga potensi yang ada itu bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian tinggal jalankan pemerintahan desa, tata kelola desa itu dengan baik, transparan, efisien, efektif, dan akutabel. Dan jangan melakukan kegiatan yang melanggar aturan, terutama melakukan tindak pidana korupsi. Usai dilantik, para kepala desa diharapkan menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat, serta bersama masyarakat untuk menggali potensi desa, serta segera menjalankan tata kelola desa dengan baik dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Untuk terus mencari dukungan, pengurus DPP dan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara melaksanakan temu ramah kebangsaan bersama para kader pengurus kabupaten kota dan para tokoh masyarakat di Sumatera Utara. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi corong untuk menyuarakan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Temu ramah kebangsaan para tokoh Sumatera Utara dengan para pengurus dari DPP dan DPD serta kader Partai Gerindra Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dilaksanakan di Gedung Utama MICC Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dan para tokoh Sumatera Utara seperti Indra Wahidin dari etnis Tionghoa dan Syamsul Arifin dari tokoh suku Melayu dan tokoh-tokoh Sumatera Utara lainnya. Sementara itu untuk mewakili Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Maijen Musa Bangun dan didampingi Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara. Dalam temu ramah ini sebagai bentuk penghormatan, para tokoh Sumatera Utara diberi cenderamata oleh pengurus DPP Partai Gerindra. Menurut Maijen Musa Bangun, Partai Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang sudah jelas akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden hasil dari Mubes Partai Gerindra. Partai Gerindra akan siap untuk menjalin koalisi kepada partai-partai pada Pilpres 2024 mendatang. Melalui Rapimnas yang lalu sudah menyatakan sikap untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto menjadi calon presiden tahun 2024. Partai koalisi seperti kalian tahu saat ini masih sedang berlangsung bagaimana koalisi Partai Gerindra dengan PKB akan didukung oleh partai-partai lain yang akan bergabung. Saat ini baru Gerindra dengan PKB yang sudah membuat suatu pernyataan sikap untuk bersama-sama maju untuk kontestasi 2024. Untuk koalisi sendiri Pak, Gerindra terbuka kan untuk partai lain Pak? Sangat terbuka. Ya, Pak Prabowo kamu lihat sendiri kan, sikap politik dia dengan semua kalangan. Partai Gerindra juga optimis akan memenangkan pemilu 2024 serta siap memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden 2024 mendatang. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nafri Fandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.